Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita dikumpulkan di sini dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu itu bagian dari kewajiban. Bahkan saking agungnya proses menuntut ilmu dan orang yang memiliki ilmu, kita sering sekali mendapatkan ayat-ayat yang menceritakan kisah tentang Adam misalnya, atau ayat-ayat yang secara tegas mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian, plus Allah juga mengangkat derajat orang yang memiliki ilmu beberapa derajat lebih tinggi dibandingkan mukmin yang lain. Karena memang dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat kaum, dan dengan ilmu juga Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan suatu kaum. Bahkan lebih lantang lagi kita katakan, dengan ilmulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat peradaban atau memajukan sebuah peradaban. Dengan ilmu juga lah Allah Subhanahu wa taala memundurkan peradaban. Karena peradaban itu baik pribadi orang yang tinggal di sebuah peradaban maupun masyarakat yang ada di situ, itu ditentukan dengan kualitas berfikirnya. Jadi nahdlatul ummah itu tata'allaq bil afkar wal mafahim. Jadi kebangkitan umat itu sangat bergantung dengan pemikiran dan pemahaman. Dan aktivitas untuk meningkatkan pemikiran dan pemahaman itu adalah aktivitas ilmu. Itulah kenapa tadi saya katakan di awal, Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang menceritakan kepada kita sebuah kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Para malaikat, aku ingin menjadikan di muka bumi itu seorang khalifah, seorang pengganti yang menggantikan tanda kutip tugas atau fungsi Allah dalam artian menata dunia gitu. Jadi kan nggak mungkin juga Allah turun langsung menata dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan penggantinya. Dalam hal ini dipilihlah Adam dan anak keturunannya untuk bisa siasatu dunia, mensiasati atau memanage dunia ini kama yuhibbullah wa yardahu, sebagaimana yang Allah inginkan dan Allah cintai. Nah, pada saat itu hadirin yang dimuliakan Allah, para malaikat mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah benar engkau akan menjadikan di muka bumi itu seorang pemimpin, khalifah, yang engkau harapkan akan menata dunia ini sebagaimana yang engkau cintai dan engkau ridhoi, padahal dia adalah manusia, padahal dia memiliki potensi, bukan hanya pemikiran tapi juga punya syahwat. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala bantah dengan bantahan yang sederhana, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu, kamu enggak tahu apa-apa. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala buktikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala tentunya mengajarkan allama Adam al-asma'a, Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda yang ada di muka bumi ini. Artinya melalui proses itu Adam belajar dan menjadi seorang terpelajar, sehingga sebagai seorang terpelajar yang memiliki ilmu, harapan Allah Subhanahu wa taala Adam dan anak keturunannya bisa memanage mensiasati dunia ini sebagaimana yang Allah inginkan, Allah cintai, Allah ridhai.
Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji para malaikat. Coba kamu sebutkan nama-nama benda yang ada di muka bumi ini in kuntum ta'lamun. Kalau kamu memang betul-betul mengetahuinya. Kalau kamu memang betul-betul sadikin, kalau kamu memang betul-betul benar dengan apa yang kamu klaim bahwa Adam ini gak pas untuk menjadi khalifah, untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seseorang yang akan menata atau memanage dunia ini. Kemudian dengan tawaduknya para malaikat mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Lalu kemudian ringkasnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah memerintahkan kepada Adam, ya Adam ambihum bi asma'ihim. Ya Adam ajarkan kepada para malaikat ini nama-nama benda itu. Diajari oleh Adam. Akhirnya Adam menjadi guru, para malaikat menjadi murid. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan adab yang nanti kata Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat-ayat ini adalah adab para malaikat dari sejak era awal, dan kemudian adab ini tetap dijadikan adab oleh para malaikat sampai hari ini. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada para malaikat agar beradab dengan kaum terpelajar, dalam hal ini adalah Adam alaihissalam, dengan sujud kepada Adam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu fasajadu illa iblis. Jadi sebenarnya sujud itu adalah sujud penghormatan, atau bahasa Arabnya sujud li ta'zim. Menghormati kaum terpelajar, menghormati kaum berilmu, menghormati kalau konteks kita ya para ustadz, para kiai, para buya. Walaupun mungkin dalam tradisi kita di Perserikatan Muhammadiyah nggak perlu juga kemudian harus sujud seperti para malaikat. Mungkin juga ada kritikan, nggak perlu juga cium tangan misalnya. Walaupun pribadi saya mengatakan cium tangan ini sebenarnya tradisi saja atau adat di sebuah masyarakat. Nggak juga kemudian ada kaitannya dengan misal bentuk penghambaan dan segala macam gitu. Kalau memang di masyarakat itu cium tangan adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang baik, ya tidak mengapa juga gitu. Nah kembali, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat sujud kepada Adam itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala ingin memerintahkan mereka beribadah kepada Adam, tapi lebih kepada agar mereka menghormati kaum terpelajar. Nah dari sinilah sebenarnya dengan ilmu Allah akan angkat derajat seseorang. Ya, makanya di dunia fakta, di masyarakat kita, orang yang memiliki pengetahuan dan keterpelajaran tentu derajatnya lebih tinggi. Profesor misalnya dengan masyarakat yang hanya lulus SMA atau S1. Masyarakat kita juga tahu secara naluri, secara tradisi, bahwa yang memiliki pengetahuan itu harus dimuliakan begitu. Tentu itu juga jadi pelajaran juga dalam pengajian ini, hadirin yang dimuliakan Allah. Pertama, bahwa aktivitas kita ini aktivitas mulia ya, aktivitas untuk mengangkat derajat kita. Ya. Yang kedua, ketika kita melihat ada ustadz, ada kiai, ada buya, mohon dimuliakan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan mereka dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala titipkan pada mereka. Enggak semua orang sekalipun telah melakukan proses pembelajaran, misalnya di pesantren, lalu kemudian kuliah, Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia memiliki ilmu begitu. Kan banyak juga yang S1 FAI. Tapi begitu diuji kompetensinya di masyarakat, ketika di masyarakat Allah nggak angkat derajatnya, Allah tidak pilih dia untuk menjadi tokoh agama di masyarakat. Jadi imam masjid aja enggak begitu. Hafalannya ketika kuliah, pasca kuliah buyar. Nah ini juga bagian dari pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seseorang, Allah Subhanahu wa taala amanahkan ilmu kepada dia, itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepadanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridullahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Allah kalau menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan fakihkan dia.
Para ulama dalam kitab-kitab Syurahul Hadis, mereka mengomentari hadis ini dengan pendekatan mafhum mukhalafah, artinya pemahaman terbalik dari hadis ini. Kalau ada orang tidak Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia untuk bisa memahami agama ini, bermakna sejatinya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kebaikan padanya. Ada orang hadirin yang dimuliakan Allah, rumahnya dekat dengan masjid misalnya, rumahnya dekat dengan majelis ta'lim misalnya, atau rumahnya dekat dengan sarana pendidikan, tapi kemudian karena Allah tidak inginkan kebaikan kepadanya, sekalipun secara fisik sudah dekat tapi tidak bisa merengkuh atau menikmati ilmu itu dan prosesnya, benar gak? Dan pada saat yang sama ada orang rumahnya jauh, tapi memang Allah Subhanahu wa taala kehendaki padanya kebaikan. Allah berikan dia taufik wal hidayah, Allah berikan petunjuk, Allah lembutkan hatinya untuk bisa datang ke majelis ilmu, Allah hilangkan kesibukannya dan kesulitannya untuk bisa datang ke majelis ilmu. Itu sebenarnya indikasi kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai dan menghendaki kebaikan kepada orang itu. Gitu ya. Maka sebelum kita masuk ke tema ini perlu saya dudukkan kenapa pentingnya datang ke majelis ilmu begitu. Dan betapa agungnya sebenarnya apa yang sedang kita jalan ini agung sekali prosesnya begitu. Proses untuk menuntut ilmu. Oke. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tema kita ini kan seputar utang ya. Utang. Yang bahasa Arabnya kadang-kadang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata ad-dain, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata al-qardu. Ya. Nah, pertama sebelum kita jauh, saya ingin definisikan dulu apa itu utang. Merujuk kepada apa yang disampaikan Sayyid Sabiq rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan dalam kitabnya atau dalam bukunya Fiqhus Sunnah. Beliau mengatakan al-qardu huwal malul ladzi yu'tihi al-muqrid lil muqtarid liyarudda mithlahu ilaihi inda qudratihi alaih. Jadi yang namanya utang itu sebenarnya adalah harta yang diberikan oleh peminjam kepada yang meminjam. Atau bahasa ekonominya apa? Kreditur dan debitur, siapa yang kreditur, siapa yang debitur? Pemberi utang kreditur ya. Debitur atau dekreditur? Debitur, oke. Diberikan kepada peminjam liyarudda mithlahu, agar dia mengembalikan utang itu seperti yang dia utangi. Kalau istilah kita kemudian ada yang disebut dengan pokok utang gitu ya. Kenapa ada istilah pokok utang? Karena dalam masyarakat kita ternyata utang itu bukan ibadah satu. Kedua, utang itu bukan akad sosial atau bahasa Arabnya akdun ta'awuni. Yang ketiga ini yang celaka, ternyata di dalam masyarakat kita utang itu adalah bisnis. Bahkan lebih celaka lagi, ekonomi kita porosnya utang dengan prinsip perbankan gitu. Dan ini ternyata berlawanan nantinya dengan nilai-nilai atau dengan prinsip Islam dalam memahami utang. Oke ya. Oke, nanti kita akan bahas. Wa fil asli lughah, dan secara bahasa kata al-qardu itu kata Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah ini, al-qat'u wa summiya al-malu alladhi ya'khudhuhu al-muqtarid bil qardi li'anna al-muqrid yaqta'uhu qit'atan min malihi. Secara bahasa ternyata kata al-qardu itu artinya adalah al-qat'u, potongan atau sesuatu yang dipotong. Summiya bidzalika, dinamakan demikian itu karena yang memberikan pinjaman itu seolah-olah telah memotong bagian dari hartanya untuk diberikan kepada peminjam. Ya. Dan perlu digarisbawahi hadirin yang dimuliakan Allah, seperti yang disebutkan Sayyid Qutb dalam Fiqhus Sunnah, bahwa utang atau memberikan pinjaman atau memberikan utang dalam Islam itu dimaknai ibadah. Dalam Islam dimaknai ibadah. Maka dari sini
Perlu diketahui bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, prinsip paling agung dari agama kita ini sebagaimana firman Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Makanya kalau dikaitkan dengan sabda Nabi SAW atau ajaran Nabi SAW, nanti bisa dilihat ya dalam hadis arba'in itu ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW mengatakan, man nafasa ala muslimin kurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Orang, kata Nabi SAW, yang menghilangkan kesulitan orang lain di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala hilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Iya. Dan ini jadi prinsip dalam agama kita. Jadi kalau bisa kita itu menghilangkan beban dan kesulitan orang lain. Maka dalam hadis yang sama atau dalam redaksi yang lain, Nabi mengatakan, waman yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Ini kalau kita renungi, hadis ini memiliki makna filosofis yang dalam sekaligus bertabrakan dengan fakta yang kita hadapi dalam keseharian kita. Karena mau tidak mau kita harus akui di masyarakat kita tuh semacam ada sebuah pameo atau bahkan sebuah etos, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Karena di tengah kesulitan itu ada peluang cuan. Iya kan? Kan selalu begitu. Pak Prabowo sebagai presiden juga kan mengkritik bahwa administrasi di Indonesia itu sangat menyulitkan dan jelimet. Tapi memang dibalik jelimet, rumit, susah, ternyata memang ada motif ekonomi atau ada interaksi ekonomi di situ. Nah, kita sering menyebutnya uang apa tuh? Uang licin, uang rokok, apalagi? Uang kerahiman. Bahasanya keren-keren. Uang kerahiman. Kerahiman dari siapa? Uang terima kasih lah. Sepanjang saya mendapatkan aktivitas seperti itu, saya nggak ngelihat ada rahmat di situ. Rahmat atau kerahiman itu kan aslinya rahim. Apa arti rahim? Kasih sayang. Ya, bentuk kerahiman itu adalah ketika orang butuh bantuan kita, ya kita bantu. Apalagi kalau kita adalah sosok yang dipekerjakan dalam layanan sosial. Kan kita udah dapat gaji. Iya kan? Kalau udah dapat gaji untuk menjadi petugas layanan sosial, harusnya ya kita kerjakan itu karena bagian dari kerjaan kita. Kita udah dapat gaji untuk melakukan layanan sosial itu. Kenapa harus berharap dapat di balik itu, apalagi dengan cara kezoliman tadi ya, orang datang bisa dikerjain sebenarnya, dan memang bisa sesuai dengan manajemen administratif, hari itu juga bisa selesai, keluar surat, tapi ditahan-tahan, dilihat dulu mukanya, kira-kira ada peluang nggak gitu. Lalu kemudian ketika ada uang kerohiman misalnya dikantongi ke dia 100.000, dalam hitungan menit langsung selesai. Ya karena memang dalam hitungan menit bisa diselesaikan, kan tinggal cap, tinggal di print, dicap, tanda tangan, selesai. Iya kan? Iya enggak? Nah, tahu nggak apa pemahaman terbalik dari hadis tadi? Orang kalau menyulitkan orang lain di dunia, maka akan disulitkan kehidupannya di akhirat. Makanya uang-uang kayak gitu tuh, yakinlah, itu namanya uang setan ditelan hantu. Iya kan? Ada yang nyebutnya uang panas, uang nggak berkah, macam lah. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, tahu nggak? Ini sebelum kita bahas lebih lanjut, tapi saya ingin sampaikan ini di depan agar menjadi renungan. Itulah kenapa Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala punya kesimpulan. Kesimpulannya menurut saya harus direnungi dengan baik-baik. Kata beliau, negara kafir sekalipun kalau dia menerapkan prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip kebaikan yang universal,
Sebetulnya kan apa yang diajarkan Nabi ini adalah prinsip kebaikan yang sifatnya universal. Maka negara kafir bagaimanapun kalau dia menerapkan prinsip-prinsip kebaikan yang universal itu, Allah akan menangkan. Dan sebaliknya, negara Islam kaya apapun kalau dia tidak menerapkan prinsip-prinsip kebaikan yang universal ini, Allah akan cabut kemenangan dan barokahnya, naz'ul barokah. Seislami apapun kita, kalau ternyata di masyarakat kita itu etosnya korupsi, Allah akan cabut barokah itu. Sekalipun masyarakatnya sholat 5 waktu berjamaah di masjid, ibu-ibunya sudah pakai kerudung rapi-rapi, ya, itu mesti jadi bahan renungan sebelum kita melangkah lebih jauh. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ini kita mulai agak naik ritmenya ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ingatkan, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong hambanya manakala hambanya itu menolong hamba yang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Mas'ud pernah mengatakan, ma min muslim yukridu musliman qardan marrataini illa kana qasadaqatiha marrah. Bentuk salah satu kebaikan yang kita berikan kepada muslim yang lain khassah secara khusus adalah, kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim itu memberikan pinjaman kepada muslim yang lain sampai 2 kali, yang kecuali yang demikian itu tercatat sebagai sodakoh sekali. Artinya apa? Nabi SAW mengajarkan kalau kita bisa membantu seorang muslim dengan meringankan dia, memberikan pinjaman 2 kali, pinjaman sekali, pinjaman kedua, maka yang demikian itu setara pahalanya dengan sodakoh 1 kali. Tapi ya tentunya dengan catatan-catatan juga, jangan sampai niatan baik Bapak dimanfaatkan orang-orang yang buruk. Karena begini, problemnya ketika kita berbicara hal-hal kebaikan ini, yang tersibgoh al-afkar wal mafahimnya, pemikirannya, paham-pahamnya itu kita yang belajar. Yang di luar sana kan gak pernah belajar. Kalaupun belajar, pengennya belajarnya yang ada ketawa-ketawanya. Jadi yang dibawa pulang ketawanya, nilai-nilainya hilang. Jadi 10 tahun, 20 tahun ikut majelis taklim, yang diingat ketawanya. Oh, kalau Kiai Fulan lucunya luar biasa, bisa guling-guling kita di majelis taklim. Tapi kemudian yang demikian itu tidak merubah perilaku. Nah, ini yang berbahaya. Yang kita inginkan atau yang diinginkan Nabi SAW itu adalah mengubah perilaku. Maka agama ini makin kita kaji akan makin menuntun kita menjadi orang yang sangat berbudi, berakhlak, beradab. Kalau orang beradab sudah banyak, mereka akan bisa membangun peradaban yang baik. Benar gak? Kalau orang buruk banyak, maka mereka berhasil membangun peradaban yang buruk. Satu orang koruptor di tengah orang-orang baik, dia nggak bisa ngapa-ngapain, bingung, kejepit. Tapi ketika dia punya teman, mulai ngobrol. Ketika 3 orang mulai itu bergerak, 4 orang mulai bangun sindikat. Kalau sudah di kantor mayoritas koruptor, ribet kita datang ke situ. Mulai itu muter-muter kita, ibu mesti ke sana karena begini, punten ibu, begini, kayaknya baik bener, lintak ternyata. Gitu. Dan saya pernah untuk mengurus sesuatu lah administratif, saya datang ke sebuah kantor. Kantor itu kan ditugaskan untuk mengurusi administrasi kita. Malah ngomel-ngomel di kantor itu. Mereka yang dapat tunjangan, kita yang disuruh ngerjain. Dalam hati saya begini, kenapa lu masih mau kerja di sini? Lu keluar aja resign, tuh anak-anak masih banyak yang pengen kerja. Ya enggak? Kalau memang kita ngerasa dengan pekerjaan kita, ya kan untuk Jabodetabek kerja di kantoran paling enggak 10 juta, itu masih kurang, udah keluar aja dagang. Insya Allah di Jabodetabek ini masih banyak manusia yang juga pengen kerja dengan penghasilan 10 juta gitu. Dan jangan gara-gara itu, pertama
istilah sekarang Pak Bu omon-omon, tapi lama-lama kemudian setelah omon-omon di kantor, ketika di kantin ulah mulai berpikir, ini kita jepit aja kali ya. Kalau dia nggak mau bayar, udah kita perlama aja. Kalau mau cepet, udah kita mintain tuh satu orang berapa kek, 500 kek, 1 juta kek, gitu. Udah serdosnya kita jepit aja tuh misalnya. Nah kayak gini-gini nih, ini nggak baik etos seperti ini. Nanti semua orang saling menjepit. Iya enggak? Ntar kita parkir aja dijepit orang, gitu. Bayar sekian, kalau nggak bisa keluar mobil kamu. Nah, kan begitu. Nanti kalau semua menjepit jadi nggak baik begitu. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, ini jadi tugas besar kita bagaimana kita bisa mempengaruhi kebanyakan manusia agar menjadi manusia-manusia yang positif. Makanya di zaman Nabi, tanda kutip ya kalau kita berbicara, Nabi SAW karena wahyu pada saat itu turun, dan Nabi kan ketika berkata apa yang dikatakan Nabi itu kan sabdanya wahyu, iya kan? Yang dibentuk oleh Nabi adalah pribadi-pribadi, perilaku-perilaku, melalui salah satunya itu ketika Nabi menyatakan sesuatu, merubah cara berpikirnya itu. Maka dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, saya ingin ngomong dikit nih. Ini cara Nabi SAW menyampaikan hal penting ini, dan ini sebenarnya membuktikan apa yang disampaikan Nabi adalah wahyu. Ada hadis yang diriwayatkan Abu Qatadah. Abu Qatadah mengatakan bahwa Rasulullah SAW qama fihim. Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah para sahabat. Lalu kemudian Nabi SAW ketika itu mengatakan, anna afdalal a'mali al-imana billah. Anal afdalal a'mali al-imanu billah wa al-jihadu fi sabilillah. Jadi Nabi SAW cerita bahwa sebaik-baik amal itu adalah beriman kepada Allah, sebaik-baik amal itu adalah berjuang di jalan Allah. Pada saat yang sama kata Abu Qatadah, ada salah seorang sahabat berdiri kemudian dia tanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ara'aita in kutiltu fi sabilillah atukaffiru anni khataayaya? Ya Rasulullah, apa pendapatmu kalau sekarang saya berjuang di jalan Allah, mati di jalan Allah, apakah dosa-dosa saya akan dihapuskan? Kemudian kata Rasulullah, "Naam, iya. In kutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairi mudbirin." Kata Rasulullah SAW, iya, kamu itu kalau nanti terbunuh di jalan Allah, dalam keadaan sabar berjuang di jalan Allah, dalam keadaan muhtasib mengharapkan ridha Allah, mukbilun kamu maju ke depan, ghairu mudbirin tidak lari dari medan tempur, kamu mati, seluruh dosamu akan diampuni. Wah, laki-laki itu senang dong. Alhamdulillah. Berarti kalau saya beriman kepada Allah, berjuang di jalannya, terbunuh di jalan Allah, dosa-dosa saya akan diampuni. Tapi kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi kemudian manggil orang tersebut, sini, kaifa qulta? Tadi yang kamu sampaikan apa sih? Pertanyaan kamu apa sih? Ya Rasulullah, saya kalau terbunuh di jalan Allah, apakah dosa-dosa saya akan diampuni? Oh iya, kata Rasulullah, benar. Kamu kalau terbunuh di jalan Allah, kamu dalam keadaan sabar, muhtasib mengharapkan ridha Allah, maju ke depan tidak lari dari medan juang, maka dosa-dosamu akan diampuni ilad dain, kecuali kalau kamu utangmu enggak akan diampuni. Kata Rasulullah SAW, fa inna Jibril alaihi salam qala lidzalika, karena Jibril alaihi salam baru aja ngomong ke saya, artinya Jibril negur. Ini membuktikan bahwa wahyu ini. Jibril kemudian menegur Nabi SAW bahwa utang itu tidak bisa dihapuskan hanya gara-gara kita mati di medan juang. Maka dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, ada sebuah hadis yang menjadi renungan kita. Ada beberapa hadis lah, dan ini perlu kita sampaikan ke masyarakat kita. Yang pertama, bahwa Nabi SAW pernah mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Thauban, mantan budaknya Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan, man faraqa ar-ruhu al-jasada wa huwa bari'u min thalathah wa huwa bari'u min thalathin dakhala al-jannah
ruh yang terpisah dari jasad sedangkan dia terbebas dari 3 hal, maka dia kalau mati masuk surga. Sekali lagi, ruh yang terpisah dari jasad artinya sebagaimana yang ditafsirkan oleh Al-Amir As-San'ani, artinya ketika ruh itu keluar dari jasad mati dan dia terbebas dari 3 hal ini, maka dia berhak masuk ke dalam surga Allah. Apa itu yang pertama? Minal kibri, minal ghululi wa minad daini. Yang pertama, dia terbebas dari sifat sombong. Yang kedua, dia terbebas dari harta ghulul, harta curian. Harta curian itu harta yang kita ambil tanpa izin sahibnya, pemiliknya. Dan dalam konteks ibu-ibu termasuk diantaranya daun telang, jangan dipotek sembarangan, Bu. Daun sirih, gemes Ustadz, main potek-potek aja bawa pulang, taruh di karung. Izin dulu, kalau enggak nanti terkategorikan gulul, gitu ya. Yang ketiga, dain, utang. Maka perhatikan hadirin yang dimuliakan Allah, 3 hal ini: minal kibri, minal ghulul, wa minad dain. Orang kalau terbebas dari rasa sombong atau sifat sombong, terbebas dari harta ghulul, harta curian, termasuk diantaranya harta korupsi, dan terbebas dari utang, maka berhak masuk surga. Kalau enggak, nyangkut tuh dulu, ya. Dan ini juga membuktikan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, terutama ibu-ibu ya, karena maaf nih, selama saya melakukan penelitian tentang utang dan tentang lembaga keuangan di masyarakat, yang sering ngutang nih ibu-ibu. Iya. Kalau dulu ngutangnya ke bank keliling, kalau sekarang kerenan dikit, pinjol. Karena ibu-ibu sudah pada main HP, sudah tahu WhatsApp, sudah tahu Facebook, bahkan Instagram dan TikTok. Iya. Apalagi kadang-kadang ibu-ibu kejerat dengan Instagram live, TikTok live. Waduh, gemes, harganya murah. Ada baju daster lebih murah daripada daster di Tanah Abang, mending di sini aja nih, nggak usah ke Tanah Abang. Oh, nggak ada duit, oh pakai pay letter. Wah, udah pada tahu tuh pay letter, buktinya senyum semua. Iya, tahu-tahu pay letternya di situ tunggakannya misalnya 2 juta aja, nggak berasa. Ya namanya kalau beli suka banget nggak berasa. Sahwat ibu-ibu kan di situ, ya nggak, Bu? Iya dong. Ibu-ibu kalau dibawa tempat pancingan pasti mukanya berubah langsung. Ketika bapak-bapak mancing lagi seru-serunya Pak Abbas mancing, ibu-ibu di sana berubah mukanya. Tapi begitu Pak Abbas bawa ke Tanah Abang, Pak Abbas sudah mules di situ, ibunya masih keluyuran baik ya. Begitu. Dari satu blok ke blok lain, blok A, B, C, F begitu langsung. Hafal, saya peneliti perilaku ibu-ibu. Ya, ini termasuk hal yang universal, bahwa apa bahasanya ya? Hiburan ibu-ibu itu ya belanja, tuh. Atau sahwatnya ibu-ibu ya belanja. Nah, kalau ibu-ibu sih ngelesnya yang membahagiakan ibu-ibu belanja. Nah itu sebetulnya curhatan ibu-ibu udah saya sampaikan ke bapak-bapak. Siapin Pak anggaran buat belanja ibu-ibu. Oke, jadi tadi 3 hal, Bu ya. Pertama minal kibri, minal ghulul, dan minal dain. Ketiga hal ini tahu nggak penyakit hati? Rasa sombong itu kan penyakit hati. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengisahkan pertama kali yang sombong itu adalah iblis. Dia merasa dengan potensi yang Allah berikan kepada dia merasa lebih baik dari siapapun, termasuk dari Adam yang Allah sudah takdirkan Adam itu diberi pengetahuan. Apapun ceritanya, ketika Adam dipilih Allah menjadi kaum terpelajar yang memiliki pengetahuan, itu karunia Allah yang agung dan menunjukkan kalau Allah ingin mengangkat derajat Adam alaihissalam lebih tinggi dibandingkan siapapun ketika itu. Tapi kan iblis kemudian nolak, nggak mau sujud dengan alasan ana khairum minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin, saya lebih baik. Maka Bu, ketika kita sering ngaji, maka kita makin sering atau makin
tahu kalau kita banyak nggak tahu. Iya kan? Iya kan? Tadi ngaji kitab Toharoh, ternyata banyak bab-bab tentang Toharoh kita nggak tahu. Masuk kitab Salat begitu, masuk kitab Zakat begitu. Kita ngaji hadis, kita baru tahu ternyata Sunan At-Tirmizi nama awalnya Al-Jami' li Tirmizi. Oh, begitu disebut Mahmud bin Ghailan, oh ada rawi namanya Mahmud bin Ghailan, baru tahu. Kan harusnya begitu. Maka di tengah ketahuan kita, kalau kita ternyata banyak nggak tahunya, maka pada saat itu harusnya kita lebih tawadu, benar gak? Lebih merasa hati-hati, jangan-jangan ketika saya ditanya saya nggak tahu, atau ketika saya ditanya saya jawab takutnya salah. Harusnya kan begitu, tapi kalau sekarang kan nggak, baru hijrah kemudian lagunya luar biasa, begitu. Kita baru ngomong satu dia udah 10 begitu. Kita ngomong hati-hati, buka dulu buku-buku, direnungkan dulu ayat hadisnya, lihat dulu derajat hadisnya, bagaimana takwilat ulama, bagaimana pandangan-pandang ulama tentang hukum tersebut. Saya pribadi misalnya ketika saya ngerasa atau ketika saya memahami ada sebuah pendapat tersebut kuat dan ternyata menyelisih pendapatnya Imam Syafi'i misalnya, saya tuh sangat khawatir. Sangat khawatir jangan-jangan pilihan saya ini salah. Karena Imam Syafi'i apapun ceritanya, a'lam minni bikatsirin, lebih tahu daripada kita jauh sekali. Yang kedua, saya khawatir nanti saya tidak beradab dengan Imam Syafi'i yang Allah Subhanahu wa taala telah angkat derajatnya, pilih dia menjadi orang pinter. Sejak kecil dia sudah hafal itu Al-Quran, sudah hafal itu Al-Muwatta, dan kemudian Allah jadikan pemikirannya itu cemerlang sekali, kemampuan berfikirnya itu luar biasa gitu. Dia buat surat, jadi dia ditanya oleh Abdurrahman bin Mahdi tentang bagaimana metodologi istinbatul ahkam. Dia cuma jawabannya berupa surat. Sampai sekarang jawaban suratnya ini kalau kita bedah-bedah, jadi kita kaji-kaji nggak kelar-kelar, saking kan luar biasanya pemikirannya. Itu baru surat doang, Pak. Ya, dia nggak buat di jurnal itu. Gitu. Itu menunjukkan kedalaman berfikirnya gitu. Yang kemudian hari kita sebut ar-risalah. Saya aja kalau diminta ngajar ar-risalah, khawatir saya salah dalam memahami kedalaman pemikiran Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala gitu. Jadi makin kita ngaji jangan merasa makin paling benar ya gitu. Merasa benar, yakin kalau pilihan kita ini adalah benar, itu wajar dan baik, benar. Jangan sampai kita ketika memilih sesuatu kita pilih di atas keraguan, ragu terus, jangan. Tapi kalau kemudian kita merasa paling benar, apalagi sampai menghujat paham lain, ini nggak baik gitu. Apalagi yang kita hujat itu adalah ulama-ulama yang Allah Subhanahu wa taala udah angkat derajatnya gitu. Walaupun bukan berarti kita tidak boleh berselisih paham dengan mereka atau tidak mengambil pendapat mereka, boleh aja. Bahkan kita kritisi pun boleh, tapi dengan adab dan ketawaduan ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, tadi saya katakan 3 hal ini penyakit hati ya. Ya. Sombong, merasa benar sendiri, itu penyakit hati, dan iblis adalah orang atau makhluk pertama yang diceritakan oleh Allah memiliki karakter seperti ini. Maka nanti kalau ada yang sombong, sejatinya dia telah berkudwah dengan iblis, telah mengambil atau telah menjadikan iblis sebagai suri tauladannya. Oke. Yang kedua, gulul. Ini juga penyakit hati. Wallahi, ibu, bapak kalau punya teman punya penyakit gulul, pelan-pelan nasihati, mudah-mudahan Allah hilangkan penyakit gululnya. Contoh begini, pantang ngelihat kalau sendal lebih keren daripada sendal dia. Nah, datang ke masjid, pulang pakai bawa sendal orang. Atau yang lebih halus, ini sering terjadi, ngelihat payung misalnya, ini kayaknya payung saya, bawa pulang, tahu-tahu di rumah ada payung dia, udah main sembunyiin aja begitu. Itu termasuk penyakit hati. Artinya secara psikologis itu karakter buruk yang bisa jadi pelakunya itu merasa ada semacam
kegirangan, kegembiraan dengan ngutil tuh ngutil. Bukan nggak punya duit, kadang-kadang memang pengen ngutil aja gitu. Nah, ini gulul. Gulul tuh itu kita ngambil punya orang tanpa izin orangnya. Itu. Nah, kayak gitu tuh. Termasuk diantaranya tadi lewat rumah orang ada daun telangnya main potek aja tuh. Iya. Izin dulu. Assalamualaikum ibu gitu. Ya Allah, daun telangnya kok cakep banget ibu. Ya izin dulu, permisi. Daun sirih juga. Kalau memang tidak ada aturan di masyarakat daun sirihnya boleh dipotek, jangan dipotek. Tapi kalau memang itu sudah menjadi aturan di masyarakat, al-adatu muhakkamah, maka kebiasaan dan aturan masyarakat itulah yang jadi pegangan. Gitu. Kalau daun sirihnya, daun sereh atau daun sirihnya, apalagi daun jaraknya ditanam, mau diambil izin dulu. Nah, jangan sampai kita gulul. Karena dulu dikisahkan di zaman Nabi ada orang ketika harta zizyah, harta rampasan perang itu lam yuksam, belum dibagi-bagi, ada orang anggap sepele, dia ambil aja tuh harta zizyah dalam bentuk tali, seutas tali, dan Nabi SAW katakan si fulan itu di neraka nanti itu. Dan kadang-kadang kan maaf ini juga penyakit karakter, yaitu kita kadang-kadang menyepelekan hak orang. Misalnya sendal main ambil pakai aja. Tahu-tahu ketika orang butuh, orang nyari-nyari, kita diam aja, betah banget pakai sendal dia. Gitu. 3 hari baru dipulangin. Orang udah nangis-nangis begitu kan? Iya, udah mewek. Nah, ini juga penyakit hati dan termasuk ad-dain. Utang itu ajma'a al-ulama awil muslimin bijawazihi. Utang itu iya, para ulama kaum muslimin sepakat utang boleh, tapi kalau dikit-dikit ngutang, apa aja dikreditin. Ini lama-lama jadi penyakit hati. Gitu. Makanya masyarakat modern ini kan luar biasa, nggak bisa hidup tanpa kreditan. Apa aja dikreditin, bahkan kalau bisa beli payung juga dikreditin, beli gayung juga kredit begitu. Dan akhirnya punya kecenderungan penyakit ngutang, gitu. Ini nggak boleh, karena Nabi SAW tuh pernah mengatakan atau pernah berdoa, yang menurut ibunda Aisyah ini termasuk doa yang sering disampaikan Nabi atau dipanjatkan Nabi. Allahumma inni a'udzubika minal maghram wal ma'tham. Ya Allah, lindungi aku ya Allah dari utang dan suka ngutang. Walaupun Nabi SAW utang, nanti kita akan ceritakan bagaimana akhlak adab Nabi ketika berhutang, ya, ketika berutang. Tapi poin yang ingin saya sampaikan, sekalipun utang boleh, tapi kalau dikit-dikit ngutang, jadi kayak semacam hobi, ini nggak boleh. Dan ini saya ngelihat sendiri dampak negatifnya ketika saya melakukan penelitian. Ada masyarakat-masyarakat tertentu yang akhirnya kita buat semacam zonaisasi, ada zona merah, hijau, kuning. Ada masyarakat-masyarakat pinggiran bahkan, ya, maaf aja nih kalau saya sebut misalnya daerah Parung ke sana, ternyata masyarakatnya itu merah, dalam artian tradisi ngutangnya kepada bangke itu gede sekali. Kalau di Jakarta itu sekarang juga ya, di masyarakat Jakarta Utara itu, Jakarta Pusat ya, yang ya kayak gitu-gitu ya, yang lingkungan padat itu juga senang dengan bangke dan pinjol, gitu. Iya. Akhirnya apa? Akhirnya terjerat dengan skema ribawi, bener gak? Pernah waktu itu saya memediasi seorang ibu yang udah kehilangan harapan hidup, pengen bunuh diri. Begitu kita mediasi, ternyata terjerat 7 bank keliling. Terus suaminya nggak terima karena istrinya ngutang tanpa izin suami. Suaminya pengen ceraiin dia, makin stres, gitu. Nah pertanyaan saya, itu ibu kok demen banget ngutang begitu? Iya. Dan luar biasa kan bank keliling ketika nagih itu, entah itu karena pressure dari perusahaan keuangannya atau memang cara nagihnya yang tidak beradab. Kalau Nabi kan mengajarkan kita kalau nagih itu bi'afaf, beradab, iffah, jangan jatuhkan kehormatannya.
kecuali dia memang nggak pantas untuk dihormati. Nggak boleh Pak, begitu ada orang berhutang ke kita sementara dia bukan orang yang tidak memiliki iktikad baik, lalu kemudian untuk pressure dia, kita kemudian marah-marah, mempermalukan dia, ngomong di depan rumah dia, utang lo nih, begitu. Tetangga kanan kiri muka belakang satu RT pada tahu, ya ibu itu ngutang ternyata ya. Nggak boleh, nggak boleh. Apakah kemudian dia akan terkatung-katung begitu? Nah ternyata Al-Amir As-San'ani itu berpendapat mengutip sebuah hadisnya sahih, diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man mata wa alaihi dinarun wa dirhamun qudiya min hasanatihi laisa thamma dinarun wala dirhamun. Barang siapa yang mati dan dia punya hutang dalam bentuk dinar atau dirham, maka nanti qudiya min hasanatihi, nanti di akhirat dihisab, nanti itu akan dibayar melalui kebaikannya. Ya kalau kebaikannya banyak. Kenapa? Karena kata Nabi, laisa fiha dinarun wala dirhamun. Karena di akhirat nanti udah nggak ada dinar, sudah tidak ada dirham. Jadi qudiya min hasanatihi, diambil atau ditunaikan melalui kebaikannya. Padahal ketika kita di akhirat, kita berharap banget timbangan kebaikan kita tuh beratnya luar biasa. Catatan amal kebaikan kita tuh panjang sepanjang-panjangnya. Benar gak? Bu, Pak, sekalipun kita tidak masuk surga dikarenakan amal kita, tapi dikarenakan rahmat Allah, karena Allah setelah membentangkan kasih sayangnya. Kita ini kan pilihan, nggak semua orang loh Allah pilih menjadi seorang muslim, bener gak? Iya kan? Iya nggak? Saya aja, keluarga saya masih banyak tuh yang nggak begitu tuh. Kalau kumpul-kumpul kadang-kadang bingung juga kita gitu, karena nggak tahu ya. Saya kecil itu kalau ya karena tinggal di Medan ya, nah, jadi saya suka ngejek, Batak kamu. Terus dia bilang, kamu kan Batak juga katanya. Enggak, saya bukan Batak, Islam, saya bilang. Habis itu nangis dia gitu. Terus maknya datang ke ibu saya, bilang, itu kan Batak katanya. Iya kata ibu saya. Nanti kasih tahu anaknya. Iya kata ibu saya. Itu saya udah nggak berasa Batak saya. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita tidak masuk surga dikarenakan amal tanda kutip ya, tapi dikarenakan rahmat Allah yang telah memilih kita menjadi seorang muslim. Tapi nantinya kita itu akan dihisap dikarenakan amal kita, perbuatan kita. Makanya nanti dalam pandangan Nabi SAW, kan ini yang menyatakan ini kan Nabi. Kata Nabi SAW, enggak masuk surga dikarenakan amal. Kemudian kata para sahabat, wala anta ya Rasulullah, wala ana. Tapi kan Allah Subhanahu wa taala yataghammadiyallahu bi rahmatin. Allah kan sudah merahmati saya, meliputi saya dengan kerahmatnya. Maka itulah yang menyebabkan saya masuk surga. Nah, dari sini maksud saya adalah kita ini mesti bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala telah merahmati kita dan telah memberikan kepada kita hidayah iman. Enggak semua orang diberi hidayah iman. Selanjutnya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ibadah kita agar iman kita itu jangan hilang dari hati kita. Imam Bukhari radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Bukhari-nya mengatakan iman itu yazid wa yanqus. Bahkan menurut para ulama bukan hanya yazid wa yanqus. Sebagaimana orang bisa masuk ke dalam Islam pun orang bisa keluar dari Islam. Nah, itu yang kita mintakan kepada Allah agar kita mati di atas iman dan Islam. Makanya ada dua wasiat Allah, ittaqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman. Oke. Kita lanjutkan, hadirin yang dimuliakan Allah. Tadi ya, kalau ada orang berhutang, maka berhutang itu boleh, jaiz, mubah. Tapi kalau kemudian hobinya ngutang mulu, makruh. Kalau ngutang bayarnya susah, haram, nggak boleh. Tapi kalau ngutang nggak mau bayar, bukan lagi haram. Ya, celaka bagi orang yang seperti itu. Karena zalim ya. Nah, kemudian
Saya ingin menyampaikan hadirin yang dimuliakan Allah, sebuah riwayat bagaimana Nabi SAW berhutang. Nabi itu pernah berhutang, bahkan Nabi pernah gadai. Nabi juga pernah ariyah, pernah minjem. Jadi bukan hanya ngutang atau minjem dalam artian pinjam di situ adalah yang dipinjam adalah jumlah nominal, atau yang dipinjam di situ adalah alat bayar, atau yang dipinjam di situ misalnya adalah harta, tapi juga Nabi pernah minjem barang untuk dikembalikan, namanya ariyah. Bahasa Arabnya ariyah, begitu. Nanti kita akan bahas sedikit tentang ariyah. Jadi Abu Hurairah pernah mengatakan, kana li rajulin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sinnun minal ibal. Dulu Nabi itu pernah utang onta. Sin minal ibal. Jadi kalau kita lihat nanti dalam kitab surahul hadis, kitab-kitab syarah hadis, disebutkan bahwa ontanya onta muda, ada yang mengatakan ontanya usia 1 tahun. Tapi dalam kitab Al-Uddah Syarul Umdah dikatakan ontanya usia 2 tahun. Nah, ringkasnya faja'a yataqadahu. Si fulan ini datang menemui Nabi, dia ingin nagih Nabi. Dia ingin nagih hutang ke Nabi, yaitu onta muda. Tapi ternyata nanti disebutkan Nabi nggak punya onta dengan usia yang dimaksud. Jadi setelah saya kumpulkan jalur riwayat hadis, ternyata ada orang menunaikan zakat ternak, zakat onta. Jadi begitu ditunaikan zakat onta, Nabi SAW akhirnya punya onta. Nah, maka kata Nabi SAW kepada para sahabat, "Utuhu, berikan kepada si fulan itu onta untuk bayar utang saya." Nah, kemudian para sahabat, kata Abu Hurairah, talabu sinnahu. Para sahabat kemudian bertanya, Nabi punya utang, ontanya usia berapa? Karena ini ontanya onta usia rubaiyah. Dalam kitab-kitab surahul hadis disebutkan, kitab-kitab syarah hadis, onta yang ditunaikan sebagai onta zakat itu ontanya usianya udah 4 tahun, udah gede-gede, kualitasnya udah bagus begitu ya. Ya, itu kan kalau ibu-ibu lihat antara sapi usia 2 tahun sama sapi usia 4 tahun beda nggak? Oh, beda dong. Iya kan? Ya, kita kiaskan saja, kita analogikan aja. Waktu kita muda-muda kan masih segini, Bu. Ya, kalah dinding. Begitu udah masuk usia 30, tembok aja kalah sama kita. Tadi dinding aja kita lebih kecil daripada dinding. Masuk usia 30, tembok kalah sama kita. 40, jangan-jangan tiang udah kalah sama kita. Iya kan? Jadi karena usia 4 tahun itu udah bagus ontanya. Tapi kata Nabi SAW, kan para sahabat mengatakan gini, kata Abu Hurairah, falam yajidu sinnahu illa sinnan fauqahu. Para sahabat akhirnya tidak menemukan onta dengan usia muda, adanya onta dengan usia yang lebih tua. Artinya beratnya lebih besar, begitu, bobotnya lebih, gitu, lebih bagus, harganya juga lebih mahal. Tapi kata Nabi, oh tuh udah berikan aja. Akhirnya para sahabat kasih ontanya. Nih utang Rasulullah, onta. Tadinya kan Rasulullah ngutang ke kamu, ontanya onta muda, sekarang dibayar dengan onta usia 4 tahun. Kaget dong si fulan tadi, ya Allah. Akhirnya si fulan datang ke Nabi, ya Nabi, aufaitani aufallahu bik. Ya Nabi, engkau telah membayar utangmu dengan cara yang paling sempurna. Semoga Allah sempurnakan karunia-Nya kepadamu. Kata Nabi SAW, inna khiyarakum ahsanukum qadaan. Orang terbaik di antara kalian itu orangnya adalah orang yang paling baik ketika bayar utang. Kita ngutang kan dalam keadaan kejepit, sulit, dibantu orang. Ketika dibantu orang, kita bayar utang kita dengan jumlah senilai, lalu kemudian kita kasih hadiah dia. Boleh, dan itu bagus sekali. Itu adab dalam berutang. Yang nggak boleh itu begini, Bu Sukmaini ngomong, tolong dong, utangin dong. Terus ya hafalnya cuma Bu Sukmaini. Ntar deh yang lain. Masalahnya Bu Sukmaini rajin WA-in saya. Ya jadi utangin saya dong, ntar saya kasih hadiah, atau ntar saya masakin ini deh, brownies begitu. Nggak boleh ketika kita ngutang menjanjikan yang begitu-begitu, nanti riba. Karena kata Nabi, kullu qardin jarra fihi naf'an fa huwa riba.
Setiap utang piutang yang ditarik manfaat dari utang piutang itu maka riba. Termasuk juga ngomong begini, utangin ini dong, encang misalnya, entangi goceng nanti gua kerokin begitu. Nggak boleh dijanjiin begitu, karena utang dalam syariat kita adalah ibadah ta'awuni, ibadah sosial. Jadi ketika ada orang dalam keadaan sulit, kita bantu dia semata-mata niatnya ingin mengharapkan ridha Allah. Jadi nggak ada motif bisnis di situ, apalagi mengkapitalisasi utang dan penderitaan orang. Kalau sekarang kan memang dasar bisnis dan ekonomi itu kan mengkapitalisasi kesulitan orang lain. Orang Indonesia kan pernah jangan-jangan sekarang masih dikapitalisasi. Begitu diulur-ulur pinjaman tapi begitu. Nah, ini berbeda 100%, 360 derajat dengan prinsip Islam yang ketika ngutangi seseorang niatnya itu ngebantu orang agar terlepas dari kesulitannya. Gitu. Makanya dulu Nabi itu mengecam sekali perilaku orang Arab jahiliyah yang mereka itu memperlakukan riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu adalah riba ketika seseorang ngutang ke orang lain, misalnya utang 100 dinar. Kemudian disepakati jatuh temponya 1 tahun. Begitu selesai sampai 1 tahun ternyata belum dilunasi. Maka setelah di atas 1 tahun argo ribanya jalan alias utangnya tumbuh. Kalau sekarang enggak, lebih jahiliyah lagi. Begitu tanda tangan sepakat udah langsung argonya jalan. Enggak nunggu jatuh tempo, bener enggak? Nah, yang pengalaman ngutang ke bank misalnya. Saya enggak pengalaman. Saya enggak mau ngutang. Saya termasuk orang yang punya mazhab bukan anti utang, tapi saya lebih baik nabung dan nyekek leher saya. Penyakit kita kan bukan karena kebutuhan tapi keinginan, benar gak? Kalau bisa datang ke Menteng dengan Vario ngapain? Ngoyok-ngoyok pingin naik X-Max misalnya. Ya kalau cuma bisa beli X-Pass ngapain harus nyicil Expander gitu, maksain banget. Kalau memang belum bisa dan belum layak punya rumah, ya udah jadi kontraktor, sabar, doa kepada Allah. Jangan kemudian kita itu akhirnya mati gara-gara ekspektasi. Pengennya nih kalau datang ke pengajian 1 meter sebelum sampai ke masjid harumnya udah sampai ke ujung-ujung. Kalau nggak mau datang ke masjid misalnya, nggak mau datang ke pengajian. Iya kan? Kita mati gara-gara ekspektasi keinginan kita gitu. Saya pengennya begini. Nanti saya begini. Kalau nggak bisa, ya udah nggak usah sekalian. Jangan, udah nggak usah ngoyo-ngoyo aja. Tenang-tenang aja, jalani hidup dengan happy tanpa perlu ada tekanan batin apapun. Benar gak? Iya. Jadi manusia Muslim tuh enak, nggak ribet gitu. Dan sekarang kalau kita mau jujur, salah satu yang membunuh masyarakat kita itu adalah ekspektasi begitu. Iya. Nah, kembali hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi Nabi mengajarkan kalau kita berhutang, bayarlah dengan cara yang baik. Begitu. Maka diriwayatkan juga oleh Jabir bin Abdullah. Kata Jabir bin Abdullah, "Kana li ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dainun." Dulu Nabi pernah berhutang ke saya. Jadi saya datang ke Nabi. Fa'ataitu Nabi SAW wa huwa fil masjid. Aku datang menemui Nabi mau nagih dan Nabi ketika itu di masjid. Begitu sampai di masjid kata Nabi, "Shalli rakaatain." Jabir, kamu salat 2 rakaat dulu. Salat 2 rakaat Jabir. Selesai salat 2 rakaat, qadani wa zadani. Rasulullah membayar utangnya bahkan menambahkan lebih dari itu. Tapi tidak dipersyaratkan. Artinya Jabir enggak pernah bilang, "Ya Rasulullah, saya utangi tapi nanti bayarnya lebih ya." Enggak, ini karena inisiatif Rasulullah aja. Dan ini mengajarkan kepada kita ketika kita dikasih kebaikan oleh orang, dipermudahkan urusan kita oleh orang, kita bersyukur kepada dia. Dan ingat kata Nabi, "Malam yaskurin nas la yaskurillah." Orang yang enggak pandai bersyukur kepada manusia sejatinya dia pun enggak pandai bersyukur kepada Allah. Udah dibantu malah nyusahin. Contohnya apa? Udah kita utangi, uang kita digelapin begitu, gelap gitu. Kita nagih itu udah kayak apa gitu ya, pada hak kita gitu. Jangan kayak begitu. Kalau memang kita ini ada utang kita,
Sebelum jatuh tempo yang diperjanjikan, udah kita lunasin segera. Kalau bisa kita lunasi. Kita jadikan itu prioritas. Biar perlu selama kita berhutang jangan makan ikan tongkol, ikan asin aja, ikan teri. Gitu. Ya. Hah? Makan tempe aja kalau begitu. Biar bisa dipotong anggarannya, biar nyicil utang. Selesai. Iya. Iya, benar. Ini benar. Karena kalau kita mati, ternyata kita punya utang dan ternyata keluarga kita misalnya tidak perhatian, kita mati dan belum ditunaikan utangnya, kan jadi masalah di akhirat. Ya. Ya, saya pikir Bapak-bapak, Ibu-ibu masih panjang nih cerita utang, ini belum kelar. Ya, tapi cukup. Nanti kalau saya tambahin malah justru kebanyakan ya. Ya, saya kembalikan kepada moderator.